secepat itu, karena informasinya tidak secepat sekarang. Tetapi sekarang ini kan bumi itu seperti bulatan kecil saja. Apa yang terjadi di sini akan diketahui oleh belahan bumi yang lain. Maka kalau berbeda menjadi pertanyaan, kok bisa berbeda? Wong ininya sama. Nah, maka tentu saja tuntunan Rasul ingin membuat sebuah kriteria yang tentu saja ingin menyatukan, bukan ingin memisahkan dan membedakan. Nah, itulah beberapa argumen atau dasar kenapa kemudian Muhammadiyah memilih menggunakan hisab ketimbang ru'yah. Dan itu nanti mungkin masih banyak lagi persoalan, karena ya nanti muncul perdebatan dari pihak-pihak sebelah itu yang akan mengajukan argumen. Para bapak dan ibu yang dirahmatullah, nah mungkin saya langsung melompat saja nih, karena ini waktu terbatas, adalah masalah kalau yang sering dipersoalkan itu terjadi di kalangan Muhammadiyah dan kalangan Muhammadiyah dalam masalah sholat tarawih. Kira-kira bagaimana nih? Mau dilanjutkan sebentar saja. Idul Fitri ada pertanyaan. Ya, oke. Atau sekalian saya sampaikan dulu. Nanti dijawabnya Idul Fitri dulu aja. Oh gitu, monggo silakan. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke sesi yang kedua tentang tarawih. Yang pertama, kenapa kalau ru'yatul hilal itu digunakan sebagai metode dilakukannya hanya untuk menetapkan Ramadan dan Syawal? Ya. Padahal kebutuhan akan penanggalan tidak hanya di bulan Ramadan dan Syawal saja, karena ada puasa sunnah Ayyamul ru'yahnya setahun cuma 2 kali. Puasa Ayyamul Bidnya dasarnya apa? Ayyamul Bid itu puasa sunnah 13, 14, 15 Hijriah. Nah ini kok nggak pernah dirilis atau dipublikasi hasil ru'yah setiap bulannya, yang seharusnya itu dipublikasikan tanggal 1 Rajab kapan berdasarkan ru'yah kapan. Kok nggak ada informasi ru'yahan kalau selain bulan Ramadan dan bulan Syawal ya. Kemudian ini pertanyaan sebenarnya yang tadi disampaikan Ustaz ya. Gimana kalau buka puasanya ikut Muhammadiyah, sholatnya ikut NU? Cocok ya? Cocok ya? Ya, ini agak problem. Kalau yang sekarang kan Muhammadiyah 29 puasanya, ya. Yang pemerintah, versi pemerintah atau NU 30. Yang khawatirnya kalau Ramadannya beda, sama-sama 30, ya puasanya Muhammadiyah duluan dia ikut pemerintah, giliran Muhammadiyah lebaran duluan dia ikut Muhammadiyah. Ini namanya talfik madhab. Enggak Ustaz? Dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama itu juga sekaligus menunjukkan bahwa betapa kemungkinan, ketidakmungkinan atau betapa sulitnya kalau kemudian kita harus menggunakan ru'yatul hilal. Karena bukan hanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha saja atau pas Ramadan saja, tetapi juga dalam setiap bulan itu kan ada ibadah-ibadah yang memang itu ditentukan harinya, seperti Ayyamul Bid ya. Itu mengatakan tanggal 13, 14, 15 ya Hijriah. Walaupun ada juga di dalam putusan tarjih yang baru dikatakan tidak harus 13, 14, 15, yang penting puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ada banyak varian pendapat itu. Tetapi yang paling umum, yang paling logik ya, yang paling banyak dipraktekkan adalah Ayyamul Bid itu 13, 14, 15. Nah itu harusnya kan juga diru'yah. Tetapi faktanya memang akhirnya menggunakan hisab astronomi. Gitu kan. Dan ini sekaligus menunjukkan kelemahan dari kalau kita harus memaksakan menggunakan ru'yatul hilal. Termasuk juga sesungguhnya kalau kita mau konsisten di dalam berdalil ya, ru'yat itu bukan hanya digunakan di dalam menentukan awal bulan saja, tetapi juga ru'yat itu harus digunakan di dalam menentukan waktu-waktu sholat. Karena Rasulullah selalu mengatakan parameter atau indikator waktu sholat itu selalu dengan matahari ya Pak. Gimana? Sholat zuhur adalah ketika matahari sudah tergelincir, ya, artinya sudah bergeser dari posisi tengah. Nah kalau mendung bisa dilihat nggak Pak? Di Indonesia kalau musim hujan sampai berapa bulan kadang-kadang mendung terus? 6 bulan. Nah itu akhirnya apa yang digunakan? Hisab. Ya kecuali kalau zaman dulu bapak-bapak kita itu ada jam
pakai apa paku itu Pak ya. Di tempat saya masih ada dulu ya, yang pakai paku. Jadi kalau imamnya mau sholat itu lihat jamnya itu sudah geser atau belum ya. Tapi kalau mendung terus seperti sekarang ini misalnya pas musim hujan, kan tak bisa. Sholat asar juga demikian, ketika bayangkan sesuatu lebih sesuatu itu kan dulu mau sholat kan dihitung dulu itu, di lurus ini sudah lurus belum gitu, sudah lebih atau belum, matahari terbenam misalnya dilihat dulu. Tapi kalau mendung bisa nggak ya? Tidak bisa. Akhirnya apa ya, kita memang harus menggunakan hisab. Dan begini maksud saya, kesalahan kita atau cara pandang kita itu adalah membedakan atau mendikotomikan hisab dan ru'yah. Padahal hisab itu hitung-hitungannya kan dibuat berdasarkan observasi, berdasarkan ru'yah yang diulang-ulang, lalu diakuntasi, dibuat statistiknya kan. Jadi hisab itu bukan hanya reka-rekaan, rekayasa angka, tidak, tetapi berdasarkan ru'yah yang mutakarrir yang dilakukan berkali-kali. Termasuk kriteria waktu subuh gitu, Pak. Itu yang paling sulit, Pak. Karena apa? Karena ternyata tidak ada satu patokan pun yang bisa memastikan posisi matahari berapa derajat di bawah ufuk. Itu yang namanya fajar suntik itu terbit itu tidak ada, Pak. Kalau matahari terbenam bisa dihitung. Ya, matahari hilal ahmar hilang itu bisa dihitung. Tapi kalau fajar suntik itu ternyata diobservasi itu tidak ada waktu yang istiqomah. Maka kata Prof. Agus Purwanto mengatakan itulah anomali alam. Anomali itu kekacauan alam. Alam juga kadang-kadang tidak konsisten gitu. Akhirnya apa? Tidak ada pola, akhirnya kemudian dibuat statistiknya mana yang paling banyak terjadi itu. Diambil rata-rata paling besarnya. Jadi gitu Pak. Ini juga sekaligus menunjukkan. Jadi yang penting ini maksud saya, jangan mendikotomikan bahwa hisab itu berbeda dengan tidak. Hisab dan ru'yah itu adalah seperti mata uang yang harus ada dua sisi. Kita tidak bisa membuat perhitungan hisab astronomi tanpa melakukan observasi atau ru'yah. Tetapi ru'yah sendirian tidak cukup. Karena apa? Kita yang namanya indra itu adalah dalam filsafat ya, dalam filsafat ilmu itu sumber ilmu ada tiga, Pak. Yang pertama adalah indra, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah hati. Nah, indra kita sebagai sumber ilmu itu kan memiliki keterbatasan. Ketutup mendung saja sudah tidak bisa melihat. Dan kedua, indra kita itu mudah ditipu, mudah tertipu. Kita berapa juta tahun lamanya kita mengatakan bahwa matahari berjalan dari timur ke barat itu berapa tahun, berapa juta tahun manusia punya pemahaman semacam itu. Baru saja berapa tahun yang lalu kan, ketika misalnya penemuan Galileo atau kemudian Copernicus itu yang menunjukkan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Selama ini kita kan mengatakan matahari wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Bahasa Quran pun juga mengatakan begitu, bahwa matahari itu berjalan pada garis orbitnya, padahal yang berjalan dengan matahari, tapi bumi yang mengitari matahari dan berputar pada porosnya. Berarti indra kita sudah tertipu berapa tahun? Nah, yang bisa menyadarkan indra kita di akal kita, bahwa kemudian ketika indra kita mengalami keterbatasan, kita bisa menghitung bahwa perjalanan matahari bulan mengitari bumi dengan kecepatan sekian, maka dia akan kembali dalam posisi semula dengan pada waktu sekian dan sekian. Itu semuanya bisa dihitung. Sama kalau kita misalnya berjalan ke barat 100 km per jam, kita kira-kira sampai Surabaya berapa jam? Kan bisa dihitung, walaupun belum terjadi. Karena itulah namanya akal. Akal itu bisa melakukan abstraksi, membayangkan sesuatu yang nyata menjadi hitung-hitungan. Itu namanya akal. Dan di situ akal melengkapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh indera kita, mata kita. Jadi itu saling melengkapi. Jadi sekali lagi jangan kemudian mendikotomikan, ini pikiran yang salah, bahwa hisab itu berbeda dengan ru'yah. Tidak. Hisab dan ru'yah adalah seperti mata uang yang punya dua sisi, ada angkanya dan ada gambarnya. Tanpa keduanya tidak bisa jadi mata uang. Nah, sementara cara berpikir kita kan masih dikotomi ya, dikotomi tadinya dipisah, bahwa hisab itu bukan atau berbeda dengan ru'yah berbeda dengan hisab. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Masalah Idul Fitri 2 kali itu pilih yang cepat gitu ya. Nggih, boleh nggak? Kalau kemungkinannya agak sulit karena kita itu Ramadannya sama, hanya Idul Fitrinya berbeda. Jadi kalau panjenengan ikut cepat ikut Muhammadiyah, kalau menambah 1 hari ikut sebelah gitu ya. Ya, tetapi yang lebih kacau adalah Idul Adha kemarin, Pak.
ternyata sebagian warga sebelahnya itu ada yang puasanya ikut puasa Arafah di Mekah. Jadi ikut puasanya tanggal hari Jumat kalau nggak salah waktu itu. Tetapi sholatnya dia ikut hari Ahad. Ya, sholatnya ikut hari Ahad. Ketika saya tanya, kenapa sampai puasanya tidak hari Sabtu kalau sholatnya hari Ahad? Kata dia, kalau saya salah puasa, kalau misalnya ternyata hari Sabtu itu sudah Idul Adha, itu kan berarti saya puasanya di hari raya, dan puasa di hari raya itu haram, kata dia. Maka saya lebih baik puasanya hari Jumat, itu pas hari Arafah di sana. Dan kalaupun saya salah, berarti saya puasa tanggal 8 Tarwiyah. Gitu. Lalu kenapa sholatnya hari Ahad? Ya kalau saya salah di hari Ahad, tidak masalah untuk sholat sunnah, kata dia. Jadi dia puasanya hari Jumat, tapi sholatnya hari Ahad. Ada yang lebih aneh lagi, orang yang sholatnya hari Ahad tetapi nyembelih sapinya hari Sabtu gitu. Karena sudah terlanjur ikut rombongan di PJN Muhammadiyah gitu. Iya. Jadi macam-macam gitu, Pak. Ada juga yang hari Jumatnya puasa, hari Sabtunya Idul Adha, sholat lagi, hari Ahadnya Idul Adha lagi karena diminta untuk jadi khotib tadi itu, Pak. Amplopnya double, jadi double counting gitu, Pak. Untuk saya dulu tadi untuk minta izin, kalau nggak izin nanti jadi masalah itu. Jadi tadi seperti itu. Nanti akan kejadian hari raya 2 kali, ya Idul Fitri nanti hari raya 2 kali, Idul Adha juga 2 kali. Ya mau kalau ada yang mau khutbah 2 kali, amplop double mau. Baik, saya kira itu, Pak. Jadi boleh nggak? Prinsipnya begini. Yang jelas dalam 1 bulan itu minimal 29 hari. Kalau kurang dari itu tidak bisa. Oke? Kalau kurang dari itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya ternyata nanti ada kebalik Muhammadiyah lebih akhir misalnya ya, terus NU duluan, terus puasanya ikut yang akhir tapi lebarannya ikut yang lebih dulu, sehingga puasanya tidak sampai 29 hari, maka dia kurang 1 hari. Harus ditambah. Jadi puasa itu bulan-bulan Hijriah itu antara 29 dan 30. Kalau kurang dari 29 maka kurang 1 hari. Terserah mau yang 30 mau 29, tetapi kalau sampai kurang dari 29 hari maka itu akan terjadi kekurangan 1 hari puasa. Jadi saya kira jelas. Salah juga sebentar aja ya, karena ini menjadi persoalan yang sering juga terjadi di masjid-masjid di Muhammadiyah, yang adalah masalah sholat tarawih. Jadi ini pertanyaan sering muncul, berapa jumlah rakaatnya? 11 atau 13? 11. Nah, kalau ada yang nambah iftitah jadi berapa? 13 ya. Kemudian tadi apakah perlu diawali dengan iftitah atau tidak? Nah, kalau di sini diawali. Iftitahnya sendiri-sendiri atau jamaah? Jamaahnya di jahar atau di sir? Jahar. Ya, ada macam-macam nanti, Pak. Kemudian sholatnya 443 apa 2221? 443. Ada yang 2221 enggak? Ada. 2221 apa 223? 223. Ada yang 221? Ada juga kan? Iya, ya. Nah, kemudian apakah setelah sholat tarawih nanti malam bangun lagi sholat lagi boleh nggak? Ada yang mempraktekkan itu Masjid Muhammadiyah? Ada ya? Ada. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir, oke. Ya, mari kita lihat singkat saja, ya. Ya, ini matannya, teksnya di dalam tadi itu membolehkan 22 atau 44. Jadi saya mohon sekali kepada takmir, ya, jangan kemudian bahwa Muhammadiyah itu harus 44, kalau nggak 44 nggak Muhammadiyah. Jangan. Ini nasnya ya, saya tidak mengarang-arang. 2 rakaat atau 4 rakaat diperbolehkan, silahkan. Ini matan tarjihnya, APT-nya. Sehingga nanti monggo Masjid Muhammadiyah memilih 4-4-3 atau apa? Ya ikut formasi Real Madrid atau Barcelona terserah gitu ya. 2-2 atau 4-4-3 monggo silahkan. Lalu bagaimana kalau terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat? Ya diselesaikan secara adat. Secara adat biasanya apa? Ya sesuai dengan kebiasaan. Kalau misalnya masjid sini 4-4 ya sudah 4-4 saja. Ya, kalau masjid yang lain misalnya ada sebelah itu ada yang 2-2-3 ya, ada 2-2-2-3 itu, ya monggo juga, jangan saling menyalahkan, ya, jangan saling menyalahkan, karena dua-duanya dimungkinkan, diperbolehkan.
Kemudian yang kedua adalah kerjakanlah sebelum itu 2 rakaat singkat. Jadi ini adalah sholat iftitah. Ya, dianjurkan untuk melakukan 2 rakaat sholat iftitah singkat. Yang kemudian di dalam bacaan iftitahnya, hafal betul Bu doa iftitahnya? Hafal? Kenapa doa iftitahnya? Subhanallahi dzil mulki wal malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Beda dengan doa iftitah salat biasa. Kemudian kerjakanlah pada bagian pertama waktu malam. Jadi boleh setelah sholat isya, ada waktu tengah malam boleh tengah malam, atau pada bagian akhir, dan yang akhir malam itu lebih utama. Oke, jadi boleh dilakukan setelah isya, boleh tengah malam, boleh pada bagian terakhir. Bagian terakhir berarti jam 2, jam 3. Monggo silahkan dilakukan. Maka yang terakhir itu lebih utama. Maka nanti di 10 hari yang terakhir, monggo kalau mau ada yang nambah nih. Ya, kemudian formasi rakaatnya boleh silahkan 4-4-3, boleh silahkan juga 2-2-3, ya, boleh juga 2-2-2-1, silahkan. Oke, jadi kalau ada yang 2-2-2-1 tidak salah itu Pak. Nanti jangan tinggal itu gitu. Nah, boleh silahkan. Dan itu semuanya ada dalilnya, ya. Jadi ini kesimpulannya seperti ini, Pak. Tata cara sholat malam Rasulullah itu diawali dengan sholat iftitah, dilaksanakan secara berjamaah maupun sendiri, dan jumlah rakaatnya tidak lebih dari 11 atau 13. Nanti pertanyaannya, kok boleh masih nambah itu ya. Dan dilaksanakan sepanjang sepertiga malam, setengah malam, atau 2/3 malam. Itu kesimpulannya, ya. Lalu kemudian ini iftitah. Ini saya sampaikan, bukan berarti saya melarang ya, bahwa iftitah itu dalam kebiasaan Rasulullah SAW itu dilakukan pada sholat malam yang didahului dengan tidur. Itu kalau mengikuti sunnahnya, artinya mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau beliau bangun dari tidur, ya, kemudian apa? Istaiqadha Rasulullah, fajala sayam sahun maut, kemudian beliau mengusap wajahnya, lalu kemudian qara al-ashrul ayat al-khawatim min surat al-Imran. Jadi kalau Rasulullah bangun dari tidur, mengusap wajah, lalu kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Apa nama betul? Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan al-ayat dan seterusnya. Dihafalkan itu Pak. Itu diamalkan ketika panjenengan bangun tidur. Lalu kemudian apa? Lalu tsumma qama ila shanil ma'allaq, kemudian beliau mengambil air dan berwudu, fa ahsanal wudu, tsumma qama yusalli, kemudian beliau mengambil wudu dan sholat 2 rakaat, dan sholatnya itu khafifataini. Jadi sholat yang ringan itu maksudnya hanya membaca doa iftitah dan al-fatihah saja, lalu kemudian ruku, dan demikian juga di rakaat kedua itu sama. Nah, itulah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Afdoliyahnya adalah ketika kita sholat malam setelah bangun dari tidur kita. Tetapi kalau di awal mau dilakukan, monggo diperbolehkan. Di dalam buku tanya jawab agama Islam diperbolehkan iftitah sebelum tarawih di awal waktu itu setelah sholat isya, silahkan. Mau dijamaahkan boleh, mau sendiri boleh, mau sir boleh, mau jahat juga boleh. Itu diperbolehkan semua. Jadi tidak usah banyak nanti persoalannya, karena semuanya boleh lah, silakan. Mau tidak pakai iftitah boleh juga. Jadi tidak pakai iftitah juga silahkan. Dan menurut ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan bahwa kenapa kemudian Rasulullah disunahkan melakukan sholat iftitah yang ringan itu adalah karena apa? Karena kalau kita tidur itu kan katanya kita dibelenggu oleh setan. Maka ketika kita terbangun, ya, lalu itu lepaslah satu ikatan. Kemudian kalau kita berwudu maka lepaslah satu ikatan. Lalu kemudian kalau kita sholat 2 rakaat yang ringan itu lalu lepaslah satu ikatan, sehingga kita terbebas dari godaan setan. Dan kemudian semangat dari sholat iftitah itu adalah apa? Dalam rangka ini semacam warming up, pemanasan, karena sholat yang akan dilakukan berikutnya itu akan begitu sangat panjang, ya. Panjangnya sholat Rasulullah itu hitungannya adalah sepertiga malam, setengah malam, atau 2/3 malam, gitu ya. Jadi beliau memang sholatnya panjang-panjang, sehingga apa? Yang 2 rakaat pertama itu hanya sebagai apa? Pemanasan saja itu. Dan dilakukan secara berjamaah, ada dalilnya pernah dipraktekkan selama 3 kali dalam masa Rasulullah, ya. Hari 23, 25 dan 27. Malam-malam itulah kemudian Nabi melakukan sholat berjamaah.
Nah kemudian jumlah rakaat tidak pernah lebih dari 11 dan 13 dengan cara-cara yang ada itu. Monggo, bisa 2221, bisa 2223, monggo silakan. Bisa 443, yang penting jumlahnya 11 atau 13, ya, atau 821 dan sebagainya. Ini semuanya ada di dalam tanya jawab agama Islam, sudah ada caranya, diperbolehkan. Tetapi yang paling lazim adalah yang 2223 atau 221 atau yang 443. Jadi monggo pilihannya dua saja lah. Apa ini dalil-dalilnya formasi 223, 2221 ada semua Pak dalil-dalilnya, tidak usah khawatir, saya lompati saja. Lalu kemudian durasi waktunya ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga ya, bahwa semangat roh dari sholat tarawih itu adalah menghabiskan malam-malam Ramadan untuk beribadah. Jadi kalau bisa sebisa mungkin ya, tadi ada yang hafid Al-Quran itu tolong dimanfaatkan itu hafalannya Pak. Oke? Jadi kalau sholat tarawih itu walaupun cuma 8 rakaat, 11 rakaat, tolong ya kalau bisa minimal setengah halaman lah itu satu rakaat. Sanggup boten Bu? Hah? Setelah nonton sinetron gitu. Ya? Mau nonton Ikatan Cinta katanya, Masya Allah. Duha aja kepanjangan nih. Duha aja kepanjangan katanya, Masya Allah Bu. Jadi semangatnya itu, coba lihat ya, Rasulullah itu umil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Jadi separuh malam, bukan separuh jam. Separuh malam itu kalau malam 8 jam berarti 4 jam. Kalau malam 9 jam berarti 4,5. Oke? Atau sepertiganya lah, sepertiganya berarti 3 jam. Atau 2/3, lebih dari setengah. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Dan itu kemudian ya, kebiasaan itulah yang ditiru oleh para sahabat. Ini mohon untuk diperhatikan. Kenapa kemudian sholat tarawih yang 11 dan 13 itu menjadi 23 rakaat? Kenapa? Biar lama. Karena ingin mempertahankan durasi waktunya yang sepanjang apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi untuk membuat lebih ringan, maka dibuat salatnya lebih banyak. Jadi kalau sekali semuanya salah semuanya sudah. Tidak ada yang membenarkan. Kalau ada yang membenarkan itu ya memang berarti tidak paham gitu ya. Jadi yang 23 rakaat dan sholatnya 7 menit jelas salah itu. Tidak ada khusyuknya, tidak ada dapat semuanya itu. Oleh karena itu maka semangat dari kenapa menjadi pecah menjadi 23 rakaat, kadang pernah juga dalam sejarah itu sampai 36 sampai 46 rakaat itu karena supaya malam-malam itu digunakan itu diperbanyak salatnya ya, supaya lebih meringankan ya. Bahkan pada zaman Nabi dulu sampai sampai mereka berpegangan pada tongkat, berpegangan pada tali atau apa supaya mereka bisa tetap bertahan berdiri. Tapi kalau sekarang tidak perlu lah, pada kursi-kursi ini bisa juga sambil duduk silakan. Bagi yang tidak mampu lama-lama, jangan sambil duduk Bu, monggo silakan. Jangan ingat sinetron Ikatan Cinta terus, nanti nggak bisa khusyuk. Nah ini sekedar contoh aja. Laporan dari seorang Hudzaifah bin Yaman ketika beliau mencoba makmum kepada Rasulullah, apa yang terjadi? Rasulullah itu di rakaat pertama beliau mengatakan ya, Faftatahal Baqarah. Beliau memulai membaca surat yang pertama itu pada rakaat pertama itu adalah Al-Baqarah. Lalu dikira dia akan rukuk, beliau akan rukuk pada ayat yang ke-100, masih belum ternyata. Ya, atau lanjut Al-Baqarah, ya, kemudian yarka'u biha tsumma iftatahan nisa. Setelah selesai membaca surat Al-Baqarah, Nabi tidak rukuk tapi melanjutkan surat tsumma iftataha Ali Imran, lalu kemudian beliau membaca surat Ali Imran. Ya, yaqra'u mutarasilan idza marra bi ayati fi tasbih sabaha. Jadi kalau ada perintah tasbih beliau bertasbih, kalau ada ayat bertanya beliau menjawab. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awada, kalau ada yang memerintahkan kita berta'awud beliau berta'awud. Tsumma raka'a, baru setelah membaca 3 surat panjang itu beliau baru rukuk. Berarti rakaat pertama baca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Itu rakaat pertama loh baru. Hah? Baik kata ibu-ibu. Selamat tinggal, sholat
sendiri kalau kalau sholat dewean terserah loh. Kalau jamaah bubar gitu ya. Dan kemudian bacaan panjang juga diikuti dengan rukuk yang lama. Rukuknya itu lamanya berapa? Seukuran membaca 50 ayat. Rukuknya saja membaca 50 ayat dengan murattal tartil tadi. Sujudnya juga sama, fasajada fayasjudu as-sajdata min dzalik. Membaca lamanya seperti kalian membaca 50 ayat, ya. Sama juga sujudnya, rukuknya dan seterusnya. Dan Nabi pun tidak mengubah durasi waktu sholat beliau. Ketika beliau semakin lanjut tidak mampu sholat berdiri, kemudian beliau mengubah menjadi sholat dengan duduk. Jadi ketika baca ayat yang panjang itu beliau duduk, lalu ketika mau rukuk beliau berdiri dan kemudian rukuk gitu. Jadi tidak dikurangi walaupun Nabi sudah tidak mampu. Nah, kecuali kalau panjenengan menjadi imam sholat berjamaah, jamaahnya banyak yang berutuh ya, yang pendek-pendek saja. Tapi katanya waktu saja kepanjangan. Lalu yang mana ya? Al-Hakumut sampai kulhu itu ya. Iya kan? Biasanya kan al-hakumut, terus kemudian apa? Waidul ya, terus Quraisy, wal asri sudah itu. Rakaat keduanya kulhu Allah ini. Iku sing laris, Pak. Ya kan? Yang paling ramai itu biasanya semacam itu. Jadi itu dan itu kenapa kemudian diubah menjadi 23, 36, 46 itu karena ingin mempertahankan apa? Durasi. Jadi maksud saya beginilah, Pak. Ya kalaupun untuk sholat tarawih yang setelah isya yang mungkin mengambil kemampuan rata-rata saja gitu. Ya setengah jam lah minimal gitu ya. Ya cukup guys, setengah jam ya. Jadi minimal satu rakaat itu setengah halaman Al-Quran. Nah yang hafid itu diberdayakan monggo. Kalau tidak hafid bisa baca mushaf, pakai mushaf di depan, tidak masalah. Nah, kemudian apa? Kalau ingin yang panjang bisa dilakukan 10 malam yang terakhir ya, dan ditarget minimal 1 juz dalam 1 malam. Sudah ada di sini Pak ya 1 juz semalam. Hah? Belum. Mohon diadakan gitu Pak ya. Apa mampu apa enggak mampu? Coba aja. Kalau belum dicoba. Kalau habis isya memang gemerungsung Pak. Setelah pengen ada yang ingin nonton TV, ingin nonton sinetron, macam-macam ini. Tapi kalau sudah jam 1 dimulai, jam 2 dimulai, itu tidak ada orang yang kemana-mana sudah. Kan sahurnya sudah disiapkan, sehingga kemudian bisa dibiasakan monggo mencoba sholat malam dengan 1 juz setiap malam. Nikmat Pak. Asal imamnya bacaannya bagus dan hafid gitu ya Pak. Yang hafal Al-Quran. Insya Allah bisa. Dan maka mau dicobain. Jadi saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi mau kita budayakan ya, budaya sholat tarawih yang mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak persis atau belum sama, tapi kira-kira agak dekat lagi. Jangan terlalu jauh gitu ya. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan langsung silakan. Baik. Kalau untuk masalah panjang semboyannya kan Qul-Huwailid. Ternyata orang Muhammadiyah juga senang sama Qul-Huwailid. Pertanyaan ya. Kalau sholat witir atau sholat ingin menambah ya. Witirnya selesaikan sama imam atau nanti saja terakhir ya. Mana yang lebih utama ya. Yang pertama, yang kedua mengenai jumlah mengenai niat jumlah rakaat. Jadi kalau imamnya tidak memberitahu dia pakai 4 atau pakai 2. Jadi ini agak curhat sedikit ini ada ibu. Ya. Biasanya di situ 4-4. Kemudian ada imam yang tiba-tiba pakai 2 tapi nggak kasih tahu di awalnya. Jadi ibu-ibu kena prank. Di rakaat kedua ibu-ibu biasanya berdiri dinteni kok nggak patah kayak imam. Moro-moro salam. Nah ini imamnya tidak memberitahu. Nah ini kaitannya dengan niatnya. Ya. Niat itu kan sholat. Kalau yang diajarkan niat yang detail harus meniatkan ini di awal sholat itu mau 4 atau mau 2 ya. Nah, makmumnya sudah niat 4, imamnya 2 itu bagaimana? Jawab dulu ya. Ya, boleh. Yang terakhir dulu ya. Jadi masalah niat itu kalau kan dengan misalnya tidak yakin kira-kira apa atau mungkin ragu kira-kira ini 4-4 atau 2-2 gitu. Sudah diniatkan saya sholat mengikuti rakaatnya imam. Gitu. Jadi kalau mungkin 2-2 ya kita ikut 2. Kalau dia 4-4 ya kita ikut 4-4.
Jadi pokoknya saya sholat mengikuti sesuai dengan rakaat imam. Ya. Lalu kita kalau misalnya kita masuk ketinggalan ya kita sesuaikan dengan jumlah rakaat. Nggak enak katanya ibu-ibu nggak ngelihat imam, jadi imamnya tasahud, ibu-ibu berdiri. Oh gitu. Karena imamnya nggak memberitahu. Itu kalau tasyahud dalam sholat wajib biasa kan? Enggak, sholat taraweh Ada tasyahudnya? tasawuf akhir. Oh tasyahud akhir. Kan imamnya 2 rakaat. Nah, ibu-ibu nyangkanya biasanya 4, jadi ya. berdiri. Ya, jadi harus tetap mengikuti imam. Karena Ya. ada hijab nggak kelihatan. Nah, makanya akan lebih baik memang hijabnya itu lebih baik dibuka supaya apa? Supaya tahu gerakan imam. Jadi memang posisi ibu di belakang, kalau di sini di samping gitu. Jangan ditutup rapat gitu. Karena kalau ditutup rapat kadang-kadang ibu-ibu kan tidak paham gerakan imam itu tasyahud atau berdiri lagi gitu. Ya, zaman Nabi pun tidak ditutup rapat. Zaman Nabi tidak ditutup rapat. Jadi memang hanya ada jarak gitu ya. Maka kan kalau dalam adalah softnya yang paling belakang untuk laki-laki dan soft yang paling depan untuk perempuan malah gitu ya. Kenapa? Karena nanti bisa melihat ya yang paling belakang itu bisa softnya apa yang ibu-ibu yang paling depan bisa melihat bapak-bapak yang paling belakang gitu ya. Jadi tidak boleh ditutup rapat-rapat gitu. Okay. Jadi itu hadis itu menunjukkan bahwa tidak ada hijab. Karena apa? Ibu-ibu yang di depan sendiri itu bisa melihat bapak-bapak yang paling belakang sehingga tahu gerakan imamnya, ya, tahu ya. Jadi itu mas, seperti itu. Jadi mohon kalaupun ada hijab dibuka dikit lah, gitu ya, ada bisa melihat. Karena yang penting adalah jarak, bukan kemudian harus hijab ditutup enggak. Ya, lalu kemudian zaman Nabi apa? Maka Nabi mengatakan laki-laki tahan dulu biar ibu-ibu keluar pulang dulu supaya tidak terjadi ikhtilat. Okay. Itu karena tidak ada hijab. Cuma memang ditempatkan di tempat yang berbeda. Pintunya juga berbeda. Yang pertama tadi itu? Yang pertama witir itu yang lebih utama bersama imam atau sendiri. Oke. Memang ada hadis yang mengatakan barang siapa yang apa? Man sholat ma'al imam, ya, orang yang sholat bersama imam sampai selesai dengan witirnya, maka seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Sehingga ada yang mengatakan bahwa alangkah baiknya kalau kita pun mau sholat nambah nanti tetap selesaikan dulu dengan imamnya. Itu ada pendapat yang mengatakan begitu. Tetapi ada pendapat yang lain mengatakan bahwa apa? La witrani fil lail, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Oleh karena itu, kalau memang kita memang sudah punya niatan dan kebiasaan mau nambah, ya terakhir tidak ikut witir dengan imam tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena nanti kita yakin posisi kita akan bangun dan nambah sholat. Ya. Tapi kalau misalnya kita ragu nanti malam bisa bangun atau tidak, ya sudah kita sempurnakan witir. Kalau ternyata malam-malam bangun tidak bisa tidur lagi, kita gunakan sholat malam lagi, silakan, tidak perlu menggunakan witir lagi. Oke, jadi dibuat apa ya, taisir saja gitu. Mana yang kira-kira nyaman dan apa namanya, yang kita nyaman dalam hati artinya. Saya maunya yang apa nanti witirnya terakhir saja supaya lebih afdal. Sholat malam saya tutup dengan witir karena sholat witir adalah sholat penutup malam. Ya. Dan itu juga di apa namanya dipraktekkan oleh para sahabat. Ada sahabat yang memang kira-kira tidak bisa bangun malam, dia langsung witir. Tapi ketika beliau bangun, sholat lagi ya sudah sholat lagi tanpa menambah witirnya. Jadi itu pilihan-pilihan gitu. Silahkan memilih yang langsung witir boleh, atau memilih yang witirnya ditunda nanti sekalian kalau memang sudah punya kebiasaan. Terakhir dari saya oh iya Pak, kondisi itu. Ya. Maka yang sajidah dan sholat pada 15 yang kita pahami, kita kalau membaca sajidah itu Ya. Ya. Jadi dasarnya yang apa? Saudara kita kalau ayat tercetak tidak sujud tilawah tapi membaca Doanya gimana doanya? Subhanallah gimana? Doanya tadi yang saudara kita. Subhanallah wa ta'ala wa la ilaha illallah. Subhanallah. Itu Pak, karena
kebetulan di tempat kami itu campur. Kalau sudah yang sejuta, akhirnya kami ikut yang itu tidak. Jadi mereka tidak bersujud, tapi hanya membaca Alhamdulillah kalau saya biasanya kalau tahu yang itu, kalau yang itu ya. Tetapi di dalam praktek atau sunnah Nabi itu, kalau kita menemui ayat-ayat saja kita diperintahkan untuk bersujud, lalu baca doa apa? Sajadah, baca nanti, khalaqahu, wasawwarahu, wasyaqqa samahu, wa balsohi, wa basaru bi haulihi wa quwwatihi. Nah ini kemana sudah? Ya, kalau yang itu ya, saya kurang paham dari itu, nanti bisa dicek saja ya. Ada panjenengan mungkin pakai tanglet, berarti itu dalilnya itu pun Pak Yai gitu. Lagi, karena yang praktek mereka bukan saya, Pak. Saya terus terang juga tidak paham apa yang menjadi dasar, kemudian mereka tidak bersujud malah menggantikan dengan subhanallah. Kebetulan di tempat haji itu mayoritas dari saudara kita, Pak. Iya. Kalau sudah sampai pada ayat sejuta, kalau langsung yaitu Subhanallah ya itu. Lagi. Kita dia, Pak. Makanya kita perlu begini Pak, perlu menanyakan kepada mereka. Pasti mereka punya dalil, punya dasar, walaupun mungkin kita tidak sepakat apa. Setidaknya mereka punya rujukan, ada rujukan di dalam kitab ini. Katanya itu, Pak. Ya, tetapi ada Pak. Biasanya ada, walaupun itu rujukan kepada pendapat fikih fuqaha. Okay. Yang membaca itu ya tiru-tiru akhirnya ya. Ya makanya coba nanti saya tanyakan kalau ketemu saudara-saudara seiman itu kenapa membaca alhamdulillah itu dalilnya apa nggih. Ini kan juga cross check. Mungkin kepayahinya kalau kepada sesama warga mungkin ya bingung saya itu katanya gitu. Tapi kalau pada ustaznya kiainya nanti calon jawab sumbernya. Tapi kalau kita kan sudah jelas sujud dan membaca doa sujud apa? Sajdah tadi itu gitu. Terakhir dari saya tentang kultum saja. Ya. Nah, kultum ini ada beberapa polemik ya, tentang penempatannya yang lebih bagus yang mana. Karena sebagian kultum itu dilakukan menjeda antara tarawih dengan witir. Ya, ada yang kritiknya itu kan satu rangkaian ibadah, kenapa dijeda dengan ceramah gitu. Kalau bisa ditempatkan setelah selesainya atau sebelum mulainya gitu. Ya, itu barangkali bisa dijawab. Begini Pak, untuk masalah ceramah di antara salat tarawih itu tidak ada ketentuan. Boleh milih sebelum dimulai boleh, setelah selesai boleh, di antara salat tarawih dan witir boleh, atau bahkan di antara tarawih itu juga boleh. Nah, kenapa kemudian ditempatkan di antara tarawih dengan witir? Itu biasanya kan pertama adalah untuk jeda istirahat, ya. Kemudian yang kedua adalah agar jamaah tidak lari. Ya, kan terus pakai. Nanti kalau diletakkan setelah witir, saya yakin sudah pada pulang duluan ibu-ibu terutama ya. Setelah tanggung ini ada ikatan cinta sama lagi deh. Ini ibu-ibu kalau sudah sinetron apa cerita nanti apa tangisan istri itu sudah diam saja depan TV. Kalau tempat saya kalau di sini jauh enggak. Enggak beda. Enggak beda ya. Jadi monggo. Jadi itu kenapa apa witir itu adalah dalam rangka supaya ada istirahat jeda dan kemudian juga dalam rangka supaya jamaah tidak keburu pulang. Tetapi semangatnya sesungguhnya kan itu disebut juga sebagai sholat tarawih. Pada zaman dulu itu sahabat itu kan setiap kali 2 salam 4 rakaat itu ada jeda yang agak panjang. Nah kalau di Masjidil Haram biasanya dipakai untuk tawaf. Dipakai untuk tawaf. Itulah disebut dengan tarawih. Ada jeda yang panjang, di situ ada istirahatnya. Nah, kita gunakan jedahnya itu untuk kultum. Jadi tidak ada yang kemudian menyalahi. Kenapa tidak? Memang tidak ada contohnya, tetapi juga tidak ada larangan. Dan di situ ada contoh-contoh bahwa di antara salat-salat malam itu ada kegiatan-kegiatan yang lain untuk ibadah. Ada yang bahkan salat 2 rakaat lagi, ada yang kemudian tawaf dan sebagainya. Jadi di situ memang ada jedanya. Nah, oleh karena itu monggo menurut kebiasaan saja tidak ada larangan monggo. Karena itu bagian dari apa ya? Ya mauidhah yang memang apa
bagian dari jeda yang bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, bisa dalam bentuk tawaf, bisa bentuk yang lain tadi. Monggo silahkan. Tapi kalau menurut saya memang antara tarawih dan witir itu lebih baik. Karena apa? Kita mungkin tarawihnya agak panjang, misalnya satu halaman, satu juz, satu rakaat gitu ya, kan perlu istirahat. Ya, atau istirahatnya itu dengan mendengarkan kultum itu, oke? Saya kira demikian. Saya kira kita cukupkan, kalau ada kurangnya nanti bisa dilanjutkan lagi dalam pertemuan dan munasabah yang lain. Dan mohon dimaafkan kalau ada yang tidak pas atau yang kurang pendapat atau kurang mungkin tidak sama dengan kebiasaan dengan panjenengan saya, monggo. Jadi ini sekedar saya menyampaikan pilihannya ada pada jenengan semua, ya. Tetapi yang jelas bahwa di Muhammadiyah sudah ada beberapa pilihan, monggo tidak perlu dipersoalkan, dikembalikan kepada kebiasaan dan tradisi masing-masing di masjidnya masing-masing. Maksud saya mau 443 boleh, 2223 juga boleh, 2221 juga boleh, ya. Tidak usah dimasang. Saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Mudah-mudahan bisa terfasilitasi di lain kesempatan. Kami mewakili segenap panitia, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga aja nanti yang bisa kasih apa yang biasanya Saya ada pertanyaan tentang ini sebenarnya yang saya bahas. Ada satu hadis yang kontradiksi tentang dulu pernah saya kirim file-filenya, ada yang nyimpen nggak? Saya belum nyimpen itu.